Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Before update hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali saya ada salah-salah kata, atau mungkin ada kesalahan dalam tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kiranya teman-teman di sini mau memaafkan, dan kita bisa move on, tentunya dengan introspeksi juga atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan anyway teman-teman, kita bakal masuk ke dalam update for Bitcoin. Jadi saya tunggu ini selesai di sepanjang malam takbiran ya. Ya semoga kiranya bisa jadi malam yang sangat berkah ya buat teman-teman, dan tentunya happy holiday buat kalian yang sedang ada acara dengan family. Enjoy your time and hopefully ya bisa berbahagia bersama. Oke? So di update pada malam hari ini, before saya start update, jadi teman-teman saya pengen review sedikit ya. Kita coba untuk check back ya dari analisis yang saya berikan tepatnya pada saat weekly update. Jadi last weekly update itu kita update ke teman-teman sekitar tanggal berapa tuh ya? Weekly update, oh di India ya teman-teman, 4 hari yang lalu, berarti kayak di hari Minggu atau hari Seninnya, kita ada diskusi di sana. Saya menjelaskan tentang satu level yang bagi saya cukup penting, yaitu soal area perbatasan ya. Perbatasan di time frame weekly ini tuh lebih ke level 30 ribuan sampai 32 ribuan itu. And then kita mention soal sell in May and go away. Reasonnya apa? Ya kita sempat diskusi juga soal narasi yang kemungkinan dibangun oleh the Federal Reserve, lebih tepatnya soal suku bunga ya, karena kita tahu nih di awal Mei akan ada pertemuan the Fed, dan kelihatannya beberapa statement ya dalam beberapa minggu terakhir, lebih tepatnya beberapa hari terakhir itu sudah mulai menunjukkan bau-bau yang kurang begitu sedap ya. Jadi ada bahkan salah satu anggota the Fed yang bahkan bisa dibilang cukup hawkish, yaitu James Bullard, dan itu baru aja saya update sekitar 23 jam yang lalu teman-teman. Nah teman-teman, waktu yang di video weekly update itu kalian ada kasih statement ya, karena saya lupa quotes-nya, dan quotes-nya itu adalah sell in May and go away, sell in May and go away. Banyak banget nih yang ngasih statement ya, ada Pak Eka, kemudian ada Pak Cuawaru, kemudian ada Klusif ya, dan kawan-kawan yang lainnya, karena memang saya bertanya dan akhirnya teman-teman bantu kasih quotes ya. Lalu ada satu statement juga di sini. Pertanyaan sekarang, narasinya apa untuk Bitcoin bisa ngepump lagi? Well, ini adalah statement yang saya bahas di situ. Jadi memang yang kita pertimbangkan itu adalah ini kan sudah ada ya, maksudnya progres dari awal tahun. Jadi kalau teman-teman pengen review, mungkin kalian bisa check back lagi di video yang weekly update ini, karena memang saya nunjukin ya yang kita bahas sebelumnya ya, dimana posisi ya macam-macam di sini ya, dari segi data semua keluar gitu loh, sampai akhirnya pump terakhir pun disebabkan oleh CPI yang bisa dibilang angkanya cukup bagus gitu ya. Maksud saya NFP yang angkanya cukup bagus gitu. Ya bisa dibilang bagusnya bukan dalam artian bagus banget buat market ya, tapi lebih kepada bagus buat the Fed ya di sini, dan macam-macam ya, kita ada banyak pembahasan di sana, dan pada akhirnya ya kita bisa ngelihat ya reaction terhadap market itu akhirnya mulai muncul ya. Per kemarin kita ngelihat udah mulai ada breakdown dari exponential moving average 21 dan lain-lain. Jadi all analysis yang kita bahas tepatnya dari 4 harian yang lalu itu perlahan-lahan apa ya kalau kita bisa bilang ya, mulai terlihat ya reaction terhadap sellers yang semakin signifikan. Jadi saya harap sih gini teman-teman, memang kita nggak ada yang tahu 100% ya pada saat kita melakukan analisis ya, dimana kita bahas, wah ini ada antisipasi nih, kita perlu nih untuk memperkirakan skenario terburuk dan mulai ada persiapan untuk pertimbangan kita meminimalisir either itu resiko, atau mungkin teman-teman yang sebelumnya udah dalam keadaan profit, kalian bisa consider untuk take profit dulu dan macam-macam. Jadi apa yang saya pengen sharingkan di sini itu lebih kepada bagaimana kita sebaiknya ya tidak terlalu confident terhadap satu sisi ya. Jadi saya bukan bilang bahwa ini totally bullish, totally to the moon dan macam-macam, tapi kita sometimes ngelihat dari sisi yang seberangnya ya, dalam artian kalau kita bilang ada bullish pasti ada bearish ya. Ini udah ya saling melengkapi ya, yang namanya di dalam financial market tuh saling melengkapi kedua ini. Jadi kalau misalkan ada bull pasti ada bear, kalau ada bear pasti ada bull, dan pada akhirnya ketika kita ngelihat market dalam keadaan bullish ya, totally bullish,
apakah ini sudah saat yang tepat? Ya semua itu bergantung dari fundamental. Ya kita melihat dari sisi fundamental. Good news-nya apa, bad news-nya apa, kemudian perkembangan apa yang kita perlu perhatikan, dan yang saat ini itu lagi hot-hotnya ya, sudah saya sampaikan di video yang nggak tahu yang udah berapa banyak video yang saya ngomongin soal hal yang sama berulang kali, bahwa fundamental di Amerika Serikat itu benar-benar ngasih pengaruh. Dan dari statement-statement anggota The Fed yang belakangan ini kelihatan sedikit banyak ya, sudah mulai ada hawkish-hawkishnya ya, sudah mulai kelihatan mulai istilahnya mencoba untuk menyenggol-nyenggol nih supaya ya mungkin ada kenaikan suku bunga sampai bahkan 2 kali lagi. Itu sebenarnya udah merupakan indikasi-indikasi awal yang kita perlu antisipasi. Jadi kalau teman-teman ngecek nih posisinya saat ini, let's say kalian tinggal simple buka Google ya, kalian ngelakuin yang namanya, kalian search aja Bitcoin, ya kan, kalian search Bitcoin, itu keluar pasti news-newsnya, ya Bitcoin drop to 28.000 as macro pressures buy, ya first mover Asia, Asia. Bitcoin struggle as US regulators fumble, analyze bla 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 bla. Ya ini banyak banget ya statementnya. Tapi apakah ada satu spesifik ya dari sisi market kriptonya sendiri yang justru memberikan pressure terhadap Bitcoin? Ya kalau kita bilang kan kemarin istilahnya gini, kalau waktu lalu kan ada FTX-nya nih. Ini kita bilang pelaku utamanya, tersangka utamanya yang menyebabkan market terjadi dump pada bulan November. But this time baik itu pumpnya, baik itu damnya, semua bergantung dari fundamental Amerika. Jadi teman-teman suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mencari tahu. Ya, always do research. Dan saat ini, kalau teman-teman cek sebenarnya based on economic calendar, memang kalau secara data tuh nggak banyak yang dibahas. Tapi, sepanjang pekan ini, itu semua ya, nggak cuma di Amerika sih, tapi kita berbicara di sini untuk di negara-negara lain, yang negara-negara inti, seperti Eropa, kemudian UK, itu ada beberapa government-nya yang justru melakukan speak gitu. Di Amerika sendiri, anggota FOMC seminggu ini tuh banyak banget statement-nya. Ada Fed Waller, kemudian di sini ada Bowman ya, dan terakhir ada James Bullard, tapi nggak ditulisin di sini gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di economic calendar tuh kadang-kadang ada beberapa jadwal yang nggak tertulis di sini gitu ya. Jadi kayak mereka ya mungkin lagi ada event, lagi ngomong di sebuah event ekonomi atau misalkan di kampus, terus ternyata dia ngeluarin statement, dan statement itu tuh ternyata bisa memicu kestabilitasan pasar. Jadi kayak semuanya tuh disorot teman-teman. Dan inilah momen-momen dimana kadang-kadang ya kita bisa kecolongan. Jadi kita fair ngomong aja gitu. Cuman memang dari apa yang kita coba untuk identifikasi dalam 4 hari yang terakhir, semua statement lah ya yang kita coba untuk deliver more or less sama. Kita ngebahas tentang potensi koreksi, potensi major correction, potensi untuk kita ngelihat harga bisa reject lagi. Ya, dan ini memang sewajarnya terjadi. Sebab kenapa teman-teman? Kalau memang kita bilang Bitcoin butuh tambahan booster dari video saya yang waktu saya bahas di weekly update, sesederhana kita tahu bahwa yang namanya whales itu semakin harga tinggi ya, yang kita tahu nih teman-teman ya, semakin harga tinggi bukan mereka semakin nambah barang, justru semakin harganya tinggi mereka akan consider untuk taking profit, mereka exit slowly, jangan sampai yang lain tahu. Kenapa? Kalau misalkan saya nih sebut saja, jangan saya deh ya, ini kita sebut salah satu ya misalnya Ko Joseph ya atau Ko Stephen deh ya, salah satu whalesnya, dan dia publish ke publik, jebret nih ya, saya mau jual ya semua koin saya, atau misalnya saya pengen jual 20% aset saya di Bitcoin. Kira-kira apa yang terjadi kepada market? Publik pasti panic selling, dan itulah hal terakhir yang akan dilakukan oleh whales kalau harganya nggak koreksi-koreksi, nggak diskon-diskon ya. Semakin dia jual, tahu-tahu barang dia sudah habis, tapi harganya masih bertahan. Ya udah, the last thing yang dia akan lakukan adalah publik. Ya, kita gunakan power publik, ya public power. Jebret nih, saya inform nih ke social media, ke media, kemanapun. Pokoknya saya kasih tahu saya jualan ya mulai dari sekarang. Padahal jualnya udah dari kemarin. Probably seperti itu skenarionya ya. Dan sebenarnya kan kalau misalnya di Bitcoin atau di crypto ya, enaknya adalah kita bisa ngecekin tuh wallet para whales. Nah, cuman ini menurut pandangan saya ya.
Whales yang melakukan trading harusnya tidak akan dilakukan di wallet utama mereka. Jadi pasti mereka punya secondary wallet yang istilahnya ya sebisa mungkin nggak terdeteksi. Jadi dari sana mereka bisa yang namanya melakukan aktivitas jual beli. Ya, jadi ada perpindahan. Makanya kan kalau teman-teman ada di grup Telegramnya si Whales Alert tuh, wah tuh kan pindah-pindah terus tuh dari wallet A, dari wallet B ya, itu banyak transaksi setiap harinya. Tapi yang mana yang istilahnya Whales benar-benar jualan, kita nggak bisa identifikasi dengan pasti. Ya, namun dari sini sebenarnya kita bisa sama-sama belajar bahwa situasi fundamental itu benar-benar memberikan pengaruh untuk Bitcoin. Dan terakhir kemarin kita bahas di video sebelumnya, all still on track sebenarnya. Jadi saya cuma tinggal review tambahan aja, tambahin dikit lagi ya. Jadi di statement terakhir BTC failed bertahan di atas trendline, tekanan dari the Fed, kemudian saatnya cicil, ya itu menjadi sebuah pertanyaan. Di sini saya ngasih gambaran buat teman-teman, apalagi teman-teman yang kadang-kadang kan nggak bisa sabaran ya, ngelihat harga turun yang merah tuh pasti rasanya greget. Kita pengen lakukan yang namanya pembelian, atau kita pengen coba untuk trading kan, kita pengen coba untuk menangkap pisau jatuh. Makanya ada quotes never catch a falling knife, karena pada saat posisi momentum lagi kencang, entah itu naik atau entah itu turun, kadang-kadang ada 1, 2 atau bahkan saya bisa bilang di atas 50% orang itu cenderung suka berspekulasi. Jadi kalau misalnya harga turun, nih harganya nggak mungkin turun terus nih. Di sini ada level support, di sini ada demand, di sini ada apa, ada Fibonacci, ada pattern ini, ada divergence, saatnya beli. Ya, bukan seperti itu sebetulnya. Karena kita tahu teman-teman, seperti yang saya sampaikan ya, buat teman-teman mungkin nih di video ini juga ya, yang kalian sempat ikut live yang kita bahas pada saat lalu soal using momentum in trading. Harusnya teman-teman sudah mengerti bahwa kita bukanlah faktor penggerak market. Kita di sini adalah retail. Kita cuma small fish, di mana untuk kita mengambil sebuah action, idealnya kita menunggu sampai ada reaksi. Reaksi dari siapa? Ya para bigger fish, ya para whales, mereka yang mengendalikan market, dan selama belum ada reactionnya, kita nggak perlu berasumsi, kita nggak perlu gambling, kita nggak perlu buru-buru ngambil posisi. So that's the idea of trading sebetulnya. Trading itu bukan kita mencoba memprediksi, membaca market, ya ini abis ini bakal kemana nih, tanggal sekian bakal ada apa nih, dan macam-macam. Tapi lebih kepada bagaimana kita memiliki sebuah analisis, ya kita coba untuk ya sebut saja prediksi gitu ya. Kita predik ya kira-kira bakal terjadi apa nih. Dan kalau misalkan hal tersebut yang terjadi, bukan masalah kita ngambilnya itu benar-benar precise ya, entah itu di bawahnya, entah itu di atasnya. Tapi lebih kepada bagaimana kita react the market after skenario yang kita antisipasi itu betul-betul terjadi. That's the idea ya. Untuk teman-teman di sini memastikan bahwa yes, that is, ya, that's it teman-teman, that's it. This is the time yang sudah saya analisis, semua udah on track, risk tolerance semua udah masuk, risk rewardnya juga udah oke. Kemudian resiko maksimalnya udah masuk, oke, match, everything's match, bam, hit gitu ya, ternyata boom, ya sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi, tapi selama di awal sudah ada pertimbangan resikonya, harusnya nggak jadi masalah. Alright, so itu dia teman-teman ya, ini pembahasan di video kali ini mungkin lebih kepada review, mungkin lebih kepada juga sharing ya, lebih kepada untuk memberikan pandangan ya kepada teman-teman sekalian. Dan saya harap ya tentu saja dari video ini bisa memberikan sebuah impact ya buat progress trading teman-teman. Dan nah sekarang kita update ya untuk Bitcoinnya. Jadi untuk Bitcoin teman-teman, saya akan update quick aja karena analysis more or less masih sama dengan yang kemarin kita bahas. Bedanya hari ini market sudah make a move ya. Sebenarnya nggak terlalu strong sih. Kita lihat turun hari ini 3%, 3,2%. Kalau teman-teman ingat Bitcoin tuh sehari bisa 5-8% pada waktu lagi prima-primanya. Jadi hari ini 3% sebenarnya biasa aja ya. Cuman satu yang perlu di take note, pertama level yang kemarin kita mention itu udah berhasil di break. So far ini menurut saya ya on track untuk progress Bitcoin bisa mengejar ke level $25.000. Jadi kita ngelihatnya di bigger time frame. Of course, ini adalah satu yang istilahnya saya sebut dengan inverse deformation. Biasanya diiringi dengan progress pullback ya. Masih sama seperti yang kemarin kita discuss juga, ada possibility of ABC corrective waves ya, bisa terjadi pada bigger time frame, dan kita tinggal lihat aja. Sebenarnya either kan ada yang sempat kasih statement ya di video Bitcoin Weekly juga, dia bilang katanya ini kayaknya potensi wave 4 nih. Terlepas dari apakah ini impulsif ya, which means ini ada 3, 4, dan 5, atau
it's A, B, C corrective waves, gak ada masalah ya. Keduanya sama-sama kita bisa manfaatkan dari wave 2-nya. Jadi after kita ngelihat adanya pullback, that's your opportunity untuk melakukan short, either itu pada Bitcoin ataupun pada pair-pair kripto lainnya ya. Jadi pada altcoins itu bisa dimanfaatkan. Nah, yang pasti adalah tidak bisa dipungkiri bahwa progres tekanan sellers yang terjadi dalam 3 hari terakhir itu benar-benar agresif dan nge-wipe seluruh gain yang terjadi pada setelah tanggal 9 April 2023. Dan tidak lupa juga untuk saya mention, ini tidak pernah saya skip ya. Ya, so far dalam beberapa update terakhir, yaitu Exponential Moving Average 21. Ya, jadi per kita breakdown dari EMA 21, kalian bisa lihat sendiri sebagaimana, maksud saya seberapa agresifnya sellers ya dalam men-take over pergerakan pada si Bitcoin. Jadi aksi sell off itu benar-benar ditambah ya powernya setelah terjadinya breakdown terhadap Exponential Moving Average 21. Jadi buat saya Exponential Moving Average 21 itu bisa jadi sebuah indikator untuk dynamic support atau dynamic resistance. Itu bakal dukung banget buat teman-teman juga mencoba untuk mengidentifikasi either itu entry point atau penempatan stop loss, atau mungkin mengidentifikasi apakah ini area yang cukup murah atau area yang cukup ideal untuk kita entry. Ya, itu setidaknya kita berbicara dari segi area ya. Kalau ngomongin soal timing, saya tetap suggest teman-teman untuk watch lagi ya di video study time using momentum in trading. Itu bakal nolong banget untuk teman-teman bisa lebih paham soal best timing, soal momentum dan macam-macam. Alright, so kita bakal masuk sedikit ke pembahasan di time frame hourly. Jadi kita coba untuk identifikasi di short term maupun medium term. Kalau misalkan untuk bigger picture udah tahu ya gambarannya more or less seperti yang tadi saya mention soal probabilitas untuk Bitcoin terbentuk yang namanya ABC atau 1, 2, 3, 4, 5 dan macam-macam. Oke. Nah, teman-teman, di time frame hourly ya ini saya review sedikit dari analisis terakhir yang kita sempat sampaikan ke teman-teman ya, soal dia break dari trend line, kemudian dia create base, dan dari base tersebut another drop terjadi, dan so far bahkan sampai dengan hari ini ya, kita terakhir sempat ngasih update ke teman-teman di advance group. Ya saya pikir ini ya, saya sambil coba untuk share lah ya previous analysis dan macam-macam ya. Nggak usah deh, kita percepat aja progress videonya ya. Nanti kalau saya share lagi, lama lagi. Pada intinya, saya menekankan kepada teman-teman di advance bahwa Exponential Moving Average 21 dan 8 ya, so far untuk time frame hourly, itu kelihatannya cukup sensitif nih teman-teman. Begitu disentuh, begitu dites, reactionnya langsung muncul. Lalu harga tadi siang sempat nanjak korektif, testing hanya terhadap supply zone, habis itu langsung bam ya, drop lagi, testing terhadap lowest point, rebound sedikit, testing EMA 21, bam, turun lagi kencang. Dan kalau kita lihat progresnya saat ini, teman-teman bisa nilai ya bahwa either kalian mengatakan ini berpotensi terbentuk pennant, ataupun kita bilang ini membentuk semacam descending triangle. Menurut saya keduanya nggak ada masalah, karena memang pada intinya yang kita lihat adalah bagaimana Bitcoin progress rejectionnya diiringi dengan volume yang sangat agresif. Lalu pada saat sideways terjadi ini volumenya cenderung decline. Jadi kayak nggak ada buyers yang interested untuk beli di level ini. Dan menurut saya wajar, karena memang the next area support ya, kita bisa lihat itu masih ada ya sedikit lebih di bawah lagi, yaitu di $26.659. Jadi kalau saya bikin ini lebih clear, saya coba untuk hilangkan Exponential Moving Average 21 dulu supaya teman-teman bisa punya gambaran lebih jelas ya soal price action, soal bagaimana kita bisa melihat struktur ya. Di sini ada sempat ya terbentuk semacam, yaitu kalian bisa katakan sebagai ascending triangle dan macam-macam. Dan kalau kita lihat setelah melalui proses ya, kita bisa bilang proses sideways yang cukup panjang ya, artinya ada building order di sana, harga akhirnya berhasil nanjak. Jadi area yang memiliki memori adalah area ini, dan saat ini sudah berhasil di break ya, area yang bisa dikatakan bahwa ini memiliki momentum lah, memiliki ya potensi demand lah ya terhadap pergerakan Bitcoin. Tapi itu di break ya, seakan-akan nggak ada apa-apa di sana. Dan saat ini kalaupun harga Bitcoin bertahan, ingat aja teman-teman, kita pernah bertahan cukup lama di level ini ya. Kita berkali-kali testing ya, 1 kali, kemudian ada diamond pattern ya. Kalau teman-teman ingin, kita sempat bahas di situ ada diamond pattern. Kemudian kita lihat dia break dari diamond pattern, expect harganya turun, tapi kemudian wow, rejection
kembali terjadi dan malah cenderung nanjak, membentuk V formation, dan setelah itu baru kita ngelihat ya proses akumulasi panjang ini terjadi dalam sebuah pola itu, entah itu descending triangle ataupun triangle pattern ya. Pokoknya triangle lah bentuknya ya, tapi lebih kepada sideways di range antara 28.000 sampai 27.600. 28.700 sorry ya, sampai 27.700. Nah, ingat teman-teman, area ini pernah memberikan impact yang cukup signifikan buat Bitcoin. Nah, saya bilang seperti ini bukannya apa, lebih kepada kalau misalkan teman-teman ada yang melakukan short pada Bitcoin, kalian boleh antisipasi lah ya. Begitu menyentuh area tersebut, coba kalian persiapkan ya trading atau exit plan kalian supaya make sure bisa memaksimais profit yang mungkin kalian dapatkan jika kalian melakukan short. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertimbangan untuk melakukan long, ini menurut pandangan saya ya, dengan tekanan sellers yang terjadi saat ini, I don't think long adalah good idea untuk Bitcoin. Jadi as long sellers masih agresif, there's no reason buat kita buru-buru masuk. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalaupun teman-teman pengen cicilah dengan porsi yang lebih kecil dulu. Ya, set area di mana kalian mungkin akan melakukan buyback dengan ya kita bisa bilang dengan porsi yang lebih besar gitu ya. Dan pada case ini kalau saya personally saya expecting 25.000 ya. Ini kita udah bahas dari beberapa video sebelumnya, $25.000. Alright. So untuk time frame 4 jam saya pikir area 26.900 itu masih bisa memberikan reaction ya. Reaction untuk apa? Untuk minimal ya, minimal teman-teman. Kita nggak ngomongin soal dia benar-benar reversal seperti ini, minimal dia nanjak sedikit. Ya, nanjak sedikit ini nantinya bisa jadi kesempatan either teman-teman untuk nambah short, atau mungkin kalian untuk yang ketinggalan short merasa pengen manfaatkan ini untuk potensi ngejar ke level 25.000. Dan semua prosesnya nanti tinggal sama-sama kita pantau bagaimana Bitcoin bereaksi terhadap level tertentu, bagaimana dia testing terhadap exponential moving average 21 secara struktur di time frame yang lebih kecil, apakah dia melanggar dan mulai menunjukkan adanya potensi untuk rebound yang lebih tinggi. Lebih tinggi dalam artian untuk lower high ya, karena kita belum ngomongin ini kita belum menemu bottomnya nih dari proses swing yang terjadi di sini. Jadi sampai di level berapa kita belum tahu ya, di mana kita tempatkan Fibonacci retracement untuk swing atas dan swing bawahnya itu kita belum tahu. Jadi ya for now, as long sellers masih mendominasi, as long sellers belum berhasil take out exponential moving average 21, maka kita masih bisa mempertimbangkan bahwa sellers masih akan dominan. Dari sini harusnya teman-teman punya gambaran bahwa this is not the best timing untuk cicil beli ya, karena kalau kalian pertimbangkan, ini saat yang baik untuk cicil, kalian cicil, ternyata dia turun lagi. Ini saat yang baik untuk cicil, ternyata dia turun lagi. Wah, kali ini dia naik, mau bentuk bullish engulfing. Oke, ini saat terbaik untuk cicil. Ternyata reject dari exponential moving average 21, dia turun lagi. Dan sekarang cicil lagi. Ternyata dia naik dikit, abis itu dia turun lagi, cicil lagi, dan seterusnya. Sampai berapa kalian sanggup ya dari segi dana gitu. Makanya harus ada plan yang clear, dan kalau buat saya, sesimpel break dari exponential moving average 21 itu akan jadi satu momen untuk saya mempertimbangkan. Baru pertimbangan loh, belum eksekusi ya. Jadi saya harap teman-teman dari sini, dari video ini bisa mendapatkan banyak hal, informasi dengan apa yang saya sampaikan ini. Tentunya ada banyak sekali mungkin intisari ya teman-teman. Mungkin banyak sekali yang bisa diambil ya, dijadikan sebagai sebuah referensi aja dalam bentuk analisis teman-teman ke depannya. Hopefully bisa memberikan manfaat dan bisa ya tentunya saya sangat berharap juga untuk bisa memberikan kontribusi ya kepada komunitas kripto di Indonesia juga, terutama buat teman-teman yang trading nih. Alright, and anyway teman-teman, before saya tutup, saya pengen pakai kesempatan ini untuk sharing juga soal kita bilang promo lah ya teman-teman ya. Kalau beberapa kemarin ada yang sempat nanya juga di Instagram soal grup Discord udah mulai open lagi atau belum ya. Kita lagi open, dan kebetulan banget ya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya, ini kita ngadain semacam event promo ya untuk advance group, dan saya berencana untuk membuat sebuah intensif online class. Jadi buat teman-teman yang minimal kita bilang ngambilnya 6 bulan, itu bakal kita saya berencana untuk bikin intensif online class ini tuh terbatas aja dulu, karena saya pengen bikin ini lebih lebih intens ya, untuk kita bicara soal training dan berbicara soal ya pokoknya men-shape teman-teman dari segi skill set dan juga dari segi mindset untuk menjadi kita bisa bilang ya untuk memiliki
skill trading yang baik ya. Dan tentu saja dari proses analisis sampai nanti proses pembentukan setup dan proses eksekusi, nanti kita akan bahas semua di sana secara clear sampai ke tahap yang paling penting menurut saya, yaitu mindset dan psikologis. Oke? So, teman-teman bisa akses ini, nanti kalian tinggal cek aja di kolom link deskripsi, kalian akan menemukan Linktree dan kalian tinggal klik aja. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, di sini ada kontak admin juga, tapi harap maklum teman-teman karena kita di sini ya lagi liburan ya, teman-teman admin juga lagi liburan ya, mereka take a break dulu, jadi mungkin akan sedikit slow response ya. Dan I think that's it everybody untuk update dan sharing yang saya bisa berikan pada video kali ini. Saya bikin panjang ya dalam satu video aja karena ya harapan saya adalah ya ini kan kita lagi di hari yang kita bisa bilang lagi ada event lah ya. Jadi saya bikin tadi satu video aja karena ya saya harus nunggu untuk sampai ya saya pikir untuk malam takbiran ini benar-benar selesai gitu ya. Jadi kita respect dengan progres ibadah yang teman-teman lakukan. Oke? So I think that's it everybody. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya bisa berikan, dan jika kalian nonton sampai selesai jangan lupa juga untuk tambahkan 1% di kolom komentar sehingga saya harap teman-teman semua di sini bisa mendapatkan manfaat secara seutuhnya. Oke? So I think that's it everybody. Happy holiday buat teman-teman semua, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, and I'll see you guys again in the next update. God bless untuk kita semua, dan cheers guys, goodbye.